Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Bu Zahra di kelas matematika. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat diagram, yaitu bagaimana cara membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram gambar. Video ini adalah video lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar bagaimana cara membaca diagram, nah kalau sekarang kita belajar bagaimana cara membuatnya. Yuk disimak baik-baik video berikut ini. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara membuat diagram batang. Silakan kalian simak tabel berikut ini. Ubahlah tabel berikut ke dalam bentuk diagram batang. Jika kalian perhatikan, tabel tersebut ada tabel yang berisikan informasi penjualan telur dari hari Senin sampai hari Sabtu. Lalu, bagaimana cara mengubahnya menjadi diagram batang? Yang pertama, kalian harus membuat judulnya dulu, yaitu karena kalian membuat diagram batang, maka judulnya adalah diagram batang jumlah telur yang terjual. Lalu yang kedua, untuk membuat diagram batang, kalian harus membuat garis vertikal dan garis horizontal. Untuk garis horizontal atau yang mendatar, kalian isi nanti dengan nama-nama hari. Lalu garis vertikal kalian isi dengan banyaknya telur. Kalau sudah, silakan kalian buat skalanya. Karena skalanya puluhan, yaitu 80, 60, 10, sampai 70, maka kita buat skalanya puluhan, yaitu 10, 20, 30, 40, sampai seterusnya. Skala yang paling bawah adalah skala yang paling kecil, lalu semakin ke atas adalah skala yang paling besar. Selanjutnya, silakan kita lihat, hari Senin banyaknya telur ada 80, berarti kita buat persegi panjang atau batangnya dari 0 sampai 80. Lalu hari kedua yaitu hari Selasa, banyak telurnya ada 60. Berarti kita buat batang atau persegi panjangnya setinggi 60. Lalu hari Rabu, penjualannya sebanyak 100 telur, berarti persegi panjang atau batangnya kita buat sampai 100. Lalu hari Kamis, 75. Kalau kalian perhatikan, di dalam skalanya tidak ada angka 75. Lalu bagaimana? Silakan kalian lihat. 75 adalah angka yang berada di tengah-tengah 70 dan 80. Maka, tinggi dari batang atau persegi panjangnya hanya sampai tengah-tengah di 70 dan 80. Lalu hari Jumat sebanyak 90 telur. Lalu hari Sabtu sebanyak 70 telur, berarti kita buat tingginya sampai 70. Kalau sudah selesai, tinggal kita tulis deh nama-nama harinya. Nah, sampai sini bagaimana? Sudah paham? Oke, dan untuk membuat diagram batang ada beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, untuk garis horizontal dan garis vertikalnya harus kalian buat lurus dengan menggunakan penggaris. Lalu, untuk skalanya atau jarak antar skalanya juga harus sama. Jangan sampai ada yang terlalu pendek atau terlalu panjang. Nih, jarak antar skalanya ini harus sama, tidak boleh ada yang terlalu pendek atau terlalu panjang. Lalu, untuk lebar batangnya juga harus semuanya sama. Misal, ini lebarnya 2 cm. Berarti panjang batang yang setelahnya juga harus sama. Harus 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, dan 2 cm. Lalu, jarak antar batangnya juga harus sama. Misal, jaraknya 1 cm, berarti ini jaraknya 1 cm. Ini pun harus 1 cm. Lalu yang ini juga harus 1 cm, ini juga harus 1 cm, dan ini juga harus 1 cm. Jadi, membuatnya tidak asal-asalan. Baik, kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke membuat diagram garis. Membuat diagram garis. Ubahlah tabel berikut ke dalam bentuk diagram garis. Masih sama tabelnya, yaitu yang pertama kita langsung saja buat judulnya. Karena ini diagram garis, maka judulnya pun diagram garis. Jumlah telur yang terjual.
Kalau sudah, seperti diagram batang, kita buat garis horizontal dan garis vertikalnya dengan ketentuan yang sama. Kalau sudah, mari kita lihat ke hari Senin. Hari Senin banyaknya telur yang terjual ada 80. Berarti kita buat titik di ketinggian 80. Lalu hari Selasa, jumlahnya ada 60. Berarti kita buat titik di ketinggian 60. Lalu hari Rabu, penjualannya sebanyak 100 telur. Berarti kita buat titik di angka 100. Lalu hari Kamis, 75, kita buat titik di angka 75, yaitu tengah-tengah 70 dan 80. Lalu di hari Jumat, kita buat titik di angka 90. Dan hari Sabtu, kita buat titik di angka 70. Dan kalau sudah, kita tinggal buat garisnya deh. Nah, dan jangan lupa nama-nama harinya. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya adalah membuat diagram gambar. Masih dengan soal tabel yang sama, tapi kita rubah menjadi diagram gambar. Untuk diagram gambar, bentuknya bukan seperti diagram garis atau diagram batang, tetapi yang kita buat adalah tabelnya. Namun sebelum itu, kita buat dulu judulnya. Judulnya adalah diagram gambar jumlah telur yang terjual. Lalu kita buat tabelnya. Nah, ada nama-nama hari dan bagian kolom banyak telur. Lalu kita beri keterangan. Di sini banyaknya telur itu ada 80, 60, 100. Karena mau digambar, apakah kita harus menggambar telur sebanyak 100? Tentu tidak. Ada cara mudahnya, yaitu satu gambar telur bernilai 10 telur. Berarti karena hari Senin banyaknya telur ada 80, maka telur yang kita gambar cukup 8 telur. Lalu hari Selasa ada 60 telur, berarti yang kita gambar cukup 6 telur saja. Lalu hari Rabu ada 100 telur, berarti yang kita gambar ada 10 telur. Karena 10 kali 10 telur hasilnya 100. Lalu hari Kamis ada 75, berarti kita buat telur sempurnanya ada 6, lalu gambar setengah telur yang menandakan kalau itu 5 telur ada 1. Atau kalau kalian angka 5-nya tidak mau pakai setengah telur, boleh. Atau misal dengan cara gambar telurnya lebih kecil bu daripada yang lain, boleh, silahkan terserah kalian. Lalu hari Jumat ada 90 telur, berarti gambar telur yang kita buat cukup 9 saja. Dan yang terakhir hari Sabtu ada 70 telur, berarti telur yang kita buat cukup sampai 7 telur. Bagaimana anak-anak? Gampang bukan membuat diagram gambar, diagram garis, dan diagram batang? Oke, terima kasih sudah menyaksikan video Ibu. Jangan bosan-bosan ya untuk belajar. Dan semoga apa yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Ibu mohon pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.